Hari ini kita akan belajar mengenai puasa. Dan memang ini juga satu hal yang sering ditanyakan oleh anak-anak Tuhan. Apakah kita di perjanjian baru masih perlu berpuasa? Apakah puasa itu sesuatu yang masih berlaku? Nah, kita harus mengerti bahwa puasa adalah sesuatu yang Tuhan sendiri menetapkan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak sekali contoh dalam Alkitab mengenai puasa. Dan hari ini kita akan belajar apa tujuannya puasa, apa alasannya Tuhan menyuruh anak-anaknya berpuasa. Apakah kita terima sebuah kuasa yang luar biasa, sesuatu yang ekstra pada saat berpuasa. Nah, ini semua akan kita jawab. Terlebih dahulu yang harus kita tahu adalah bahwa di Alkitab ada beda-beda cara berpuasa. Kita temukan ada puasa yang 1 hari seperti dari matahari terbit sampai terbenam yang seperti sering dilakukan oleh rasul-rasul. Ada puasa 3 hari, contohnya seperti Esther. Waktu dia dan seluruh bangsa Israel tidak mengkonsumsi apapun selama 3 hari. Ada puasa 10 hari seperti dilakukan oleh Daniel. Ada puasa 21 hari yang juga dilakukan oleh Daniel. Ada puasa 40 hari seperti yang dilakukan oleh Yesus. Banyak puasa yang beda-beda. Ada yang puasa tidak makan, ada yang puasa seperti Daniel hanya makan sayuran saja. Pernah Daniel juga melakukan satu puasa yang lain, yaitu waktu dia berpuasa 21 hari, di mana dia boleh makan apapun kecuali roti dan hal-hal yang dia sukai. Jadi kita lihat sebenarnya nggak ada aturan spesifik gimana cara berpuasa dan berapa lama. Intinya satu, kembali kepada apa yang Roh Kudus sedang tuntun. Jadi Roh Kudus pernah mungkin tuntun, tadi contoh yang kita pakai Daniel untuk berpuasa 10 hari sayur. Roh Kudus yang sama tuntun Daniel di lain waktu berpuasa 21 hari dengan cara yang lain. Dan kita pun seharusnya Tuhan tuntun kita untuk berpuasa berapa lama dan dengan cara seperti apa. Intinya sesuai yang dituntun oleh Tuhan. Tapi kenapa kita berpuasa? Why do we fast? Yang pertama yang bisa Anda ingat dan yang Anda bisa catat adalah prioritas. Puasa membantu kita mengatur prioritas. Kalau kita melihat satu ayat di dalam Alkitab, 1 Tesalonika 5 ayat 23, di sana Paulus mengatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, perhatikan urutannya, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, jadi di sana urutannya adalah roh, jiwa, tubuh. Seringkali kalau kita pikir urutannya adalah tubuh, jiwa, roh. Yang kita selalu kepikiran adalah tubuh. Yang kita harus cukupi semuanya dengan makanan, dengan tempat tinggal, dengan apapun yang lainnya kita ingini. Tubuh. Tapi prioritas yang kita berikan adalah roh, jiwa, tubuh. Perhatikan dulu rohmu, kerohanianmu, hubunganmu dengan Tuhan. Supaya kamu itu hidup. Hidup bukan cuma tubuhmu tapi hubunganmu dengan Tuhan juga hidup. Itu yang dikatakan di sana. Kita semua tahu ayat Matius 6 ayat 33. Bahwa cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi walaupun kita tahu ayat seperti ini, tapi seringkali untuk mempraktikannya gak segampang itu. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam keseharian kita. Ada pekerjaan, ada meeting, kita harus spend time dengan keluarga. Terus kita mungkin ingin ketemu teman, kita ingin free time, mau jalan-jalan, mau nonton, mau ini dan itu. Dan dengan begitu banyak keinginan, yang tadinya walaupun kita mengerti cari dahulu kerajaan Allah, seharusnya itu nomor 1, tapi kenyataan seringkali bahkan tidak menjadi nomor 2, bahkan tidak menjadi nomor 3. Menjadi poin kesekian, sampai begitu banyak orang bahkan gak punya waktu sama sekali untuk devotional, untuk quiet time saat teduh. Dan kalau mereka jujur, bahkan nomor 10 pun itu bagi mereka sudah enggak untuk habiskan waktu dengan Tuhan. Sedangkan seharusnya itu menjadi yang paling pertama. Jadi puasa itu membantu semua orang yang melakukannya untuk mengatur ulang prioritas hidup mereka. Untuk restructure their day. Jadi hari mereka itu bisa berubah, jadi mereka lebih aware akan Tuhan. Dari pengalaman saya sendiri, kalau pada saat berpuasa, kita nggak ingin lakukan hal-hal yang lain seperti jalan-jalan, nonton film, semuanya menjadi tidak enjoyable kalau kita lagi nggak bisa makan. Dan justru yang kita lebih ingin lakukan adalah mau baca Alkitab, mau berdoa. Hal-hal seperti ini menjadi begitu berharga dan kita melihat dan merasa benar firman Tuhan itu menjadi kekuatan dan penuntun. Firman Tuhan itu menjadi roti, menjadi madu yang begitu manis.
keinginan untuk hal-hal yang lain hilang dan keinginan untuk Tuhan itu lebih muncul. Itu adalah hal yang selalu terjadi pada saat kita berpuasa. Sehingga seringkali seperti ada efek sampingnya, kita menjadi lebih peka. Ya, jadi ini bukan efek samping sih, tapi dalam artian itu sesuatu yang otomatis terjadi pada saat itu orang puasa, ya dia lebih peka. Karena memang dia lebih spend time dengan Tuhan, dia menjadi haus dan lapar akan kebenaran. Ya pasti dia itu dipuaskan. Jadi fasting helps us to separate what we want from what we need. Puasa itu membantu kita untuk membedakan apa keinginan, apa kebutuhan. Kalau kita jujur, akhirnya kita akan temukan begitu banyak hal yang menghabiskan waktu kita. Bukan hal-hal yang sebenarnya perlu. Bukan hal-hal yang kita butuhkan. Tapi sekedar keinginan dan kadang-kadang bahkan lebih parah dari keinginan, nafsu yang tidak baik. Dimana seharusnya kita bertobat dari hal tersebut. Jadi puasa itu membantu kita mengatur prioritas. Dan sekaligus puasa itu membantu kita mengingat untuk kita spend time dengan Tuhan, habiskan waktu dengan Tuhan. Untuk sering-sering berdoa, untuk libatkan Tuhan dalam segala hal. Kita tahu seharusnya kita libatkan Tuhan terus-menerus. Seharusnya kalau mungkin kita mau ketemu orang, mau ada meeting, mau ada sesuatu yang berat, adalah hal yang baik untuk sebelumnya kita doa singkat dalam hati. Walaupun matanya terbuka gak apa-apa, tapi kita katakan, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya, Tuhan tuntun saya. Itu hal-hal yang seharusnya sudah mendarah daging untuk kita anak Tuhan. Tapi seringkali kalau kita jujur, kita bisa lupa. Puasa membantu kita untuk sering doa, sering ingat untuk libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kok bisa? Karena rasa lapar pada saat kita puasa, itu seperti constant reminder untuk ingat akan Tuhan. Jadi kalau saya berikan contoh kayak begini. Katakan saya pinjam arloji atau jam dari orang. Dan saya mau kembalikan. Dan saya katakan, oke nanti hari Minggu ketemu di gereja, saya kembalikan kepadamu. Saya sudah bawa, saya taruh ke dalam ransel, saya taruh dalam tas. Ketemu orangnya, tapi kalau kita jujur mungkin kita pernah alami hal yang serupa. Kita mau kembalikan sesuatu, walaupun sudah bawa di dalam tas, dalam ransel, sudah ketemu orangnya, tapi kita lupa kembalikan. Dan minggu demi minggu hal yang sama terjadi. Akhirnya saya ambil keputusan supaya minggu depan gak lupa lagi. Kali ini jamnya, arlojinya, saya akan taruh di tangan saya terus. Ya saya gak mau lepaskan sampai ketemu orang itu. Kira-kira saya ketemu orang itu, saya ingat gak saya mau kembalikan? Ya pasti ingat. Karena itu mengganggu saya, ada di tangan saya terus dan setiap saat kelihatan. Jadi karena sekarang saya pegang dan saya bawa seperti ini, maka pasti saya ingat untuk saya kembalikan. Begitu pula dengan puasa. Rasa lapar yang setiap saat kita alami, itu seperti reminder, oh iya hari ini saya sekarang rasa lapar kenapa ya? Oh iya karena saya puasa. Dan saya mau habiskan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Saya mau lebih banyak berdoa dan libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jadi fasting helps us. Berpuasa itu membantu kita untuk ingat, untuk libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Untuk sering-sering berdoa. Dan bahkan setelah kita sudah selesai dengan berpuasa, setelah itu kita melanjutkan kebiasaan tersebut. Karena sudah dilatih sepanjang 1 hari atau sepanjang berapa hari. Biasanya kebiasaan tersebut untuk melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, itu ke bawah terus. Makanya juga penting by the way, bahwa selain berpuasa harus habiskan waktu memang berdoa, baca Alkitab. Because fasting without praying is just starving. Puasa tanpa berdoa itu cuma melaparkan diri. Jadi puasa dan berdoa itu sudah satu paket yang dilakukan bersamaan. Jadi puasa ini membantu kita untuk fokus kepada Tuhan. Puasa itu membantu kita untuk juga membuat waktu untuk Tuhan. Banyak orang punya alasan, oh saya ini gak punya waktu untuk berdoa, gak punya waktu untuk quiet time, gak punya waktu untuk Alkitab. Sebenarnya mereka mau pakai alasan apapun, ya itu sebenarnya sebuah alasan yang gak bisa diterima. Kalau sesuatu itu penting, pasti dia buat waktu. Namanya hal itu penting bagi kita, pasti kita make time. Tapi gimana pun juga, pada saat puasa pasti ada extra time. Saya kasih contoh. Orang itu sarapan pagi hari berapa lama? Let's say 15 menit, 20 menit. Terus makan siang berapa lama? Biasanya rata-rata orang yang kerja di kantor mereka dapat 1 jam untuk bisa jam istirahat makan siang. Katakanlah mereka pakai setengah jam dari 1 jam itu untuk makan. Jadi 20 menit sarapan tambah setengah jam makan siang sudah 50 menit. Belum lagi, itu cuma makannya doang. Belum lagi kalau seandainya harus belanja makannya dulu. Harus antri di kafeteria. Harus mungkin pergi ke resto. Atau apalagi kalau harus masak. Sehingga
Makan pagi dan siang itu sudah bisa menghabiskan jauh lebih dari 1 jam ya. Apalagi kalau orang itu mungkin harus berangkat ke pasar dulu, belanja ini, belanja itu. Jadi kita melihat dengan berpuasa, itu actually automatically creates time. Jadi itu membuat kita ada waktu lebih. Paling nggak dalam sehari 1 jam yang kita bisa pakai untuk berdoa dan baca Alkitab, renungkan akan Tuhan. Jadi kembali saya ulangi, puasa itu membantu kita untuk mengatur prioritas. Mencari kerajaan Allah serta kebenarannya seharusnya menjadi prioritas. Dan dengan singkat saja, poin 2 dan 3. Poin 2 adalah puasa akan membantu kita untuk kita lebih peka. Lebih peka akan suara Tuhan. Bukan karena puasa itu berkuasa bagaimana. Karena Tuhan lihat, oh kamu sekarang lagi menderita. Ya udah, sekarang saya akan lebih bicara kepadamu. Sekarang saya mau lebih jawab doamu. Bukan, itu salah. Malah itu sesat. Bukan karena itu kita puasa. Tapi karena pada saat kita puasa, tadi saya katakan, kita habiskan waktu dengan Tuhan. Seperti Yakobus 4:8, kalau kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita. Ya kalau kita habiskan waktu dengan Tuhan, otomatislah ya ada lebih banyak yang kita bisa mendengar. Kita baca Alkitab lebih, ya ada lebih banyak yang kita bisa dengar. Jadi itu seperti efek samping. Ya walaupun mungkin kata efek samping adalah kata yang kurang rohani, yang kurang cocok, kurang tepat. Tapi saya yakin Anda semua mengerti apa yang saya maksudkan. Pada saat kita habiskan waktu dengan Tuhan, tentulah kita lebih mudah untuk mendengar lagi hal apa saja yang dia mau bicara dalam kehidupan kita. Sama dengan kalau orang itu ingin menjadi basah. Katakan di luar lagi hujan, dia ingin menjadi basah. Tapi selama dia gak keluar ya dari rumahnya, dia gak akan menjadi basah. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya, dia akan menjadi basah. Begitu juga dengan kita, kalau kita mau lebih katakan dengar suara Tuhan, lebih peka. Selama kita gak memposisikan diri. Kayak tadi memposisikan diri di bawah air. Sekarang memposisikan diri di sebuah posisi di mana kita spend time dengan Tuhan. Baca firman-Nya, merenungkannya. Sehingga Roh Kudus bisa menyirami benih-benih firman yang sudah masuk ke dalam hati kita. Sehingga gak heran ada banyak sekali contoh kalau kita melihat di perjanjian baru. Terutama Kisah Rasul. Saya baca satu ayat. Ini waktu itu adalah beberapa nabi dan pengajar, mereka lagi di Antioquia. Mereka mau mengutus 2 orang namanya Saulus dan Barnabas. Saulus yang nanti diubah namanya menjadi Paulus. Saya baca Kisah Rasul 13 ayat 2. Dikatakan begini. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Puasa masih ada di perjanjian baru ya. Dan banyak contoh yang seperti ini by the way. Waktu mereka lagi berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Sehingga akhirnya kedua orang itu diutus. Tapi Roh Kudus berikan arahan ini kapan? Pada saat mereka berdoa dan berpuasa. Apakah Roh Kudus gak bisa bicara sebelumnya? Sangat bisa. Kapan saja dia mau bicara, bisa. Tapi yang seperti saya tadi katakan, pada saat kita spend more time with God, of course lah kita menjadi lebih mudah untuk bisa mendengar. Bukan karena Tuhan sekarang lebih ngomong, tapi karena sekarang tidak terlalu banyak pikiran kita dicampur dengan keinginan sendiri, keributan dunia, keribatan itu. Tapi kita lebih gampang untuk mendengar. Karena memang kita filter out semua yang tidak penting. Jadi kita melihat sebenarnya puasanya sendiri gak ada kuasanya. Yang menjadikan puasa berkuasa adalah karena pada saat kita berpuasa, kita spend time lebih dengan Tuhan. Kita lebih lapar dan haus akan kebenaran. Dan sekarang poin yang paling terakhir, dan ini yang paling singkat. Puasa itu juga bicara mengenai ini. Merendahkan diri. Jadi tadi poin pertama adalah prioritas. Poin kedua adalah kepekaan. Poin ketiga adalah merendahkan diri. Dalam Alkitab, puasa itu juga sering disebut oleh Tuhan orang yang merendahkan diri. Seperti contoh di dalam Imamat 16 ayat 31 dan begitu banyak contoh lainnya. Rendahkan diri dengan berpuasa. Pada saat kita berpuasa kita ngakui kita itu gak punya kekuatan. Kita gak bisa lakukan apa-apa. Saya ini lemah tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang memberi kekuatan itu lebih dari cukup. Jadi marilah kita semua mau belajar untuk berpuasa. Mengatur orang prioritas kita. Kita spend time dengan Tuhan sehingga kita lebih gampang mendengar ya. Kita filter out semua keributan pikiran kita dan keributan dunia yang ada. Dan juga kita mau belajar merendahkan diri. God bless you all.